Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita berbahagia saat Ia berikan kita kesempatan sekali lagi untuk merenungkan apa arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, anugerahkanlah kepada kami pikiran yang mau tunduk kepada kebenaran-Mu dan hati yang mau mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga kami semakin mengerti apa arti yang sebenarnya dari kebahagiaan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 119 ayat yang kedua dan yang ketiga. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat seseorang yang sangat taat dengan apa yang kita katakan, maka tentu hati kita sangat senang, bukan? Tetapi saat ada orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti ada dalam hati kita rasa kecewa. Maka kali ini kita akan melihat apa arti dari hati yang berbahagia yang sesungguhnya. Sesungguhnya hati yang berbahagia bukanlah saat apa yang kita katakan terjadi, atau bukan saja sebatas apa yang kita mau kita peroleh, tetapi sesungguhnya ketika kita mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan. Oleh karena itu, mengapa setiap hari kita harus mendengarkan firman Tuhan, harus mengisi hati kita dengan kebenarannya? Karena dengan sering-sering mendengarkan kebenaran, kita akan semakin memahami apa isi hati Tuhan. Dan sehubungan dengan itu, apa yang kita baca barusan, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Bagaimana mungkin kita tahu apa peringatan Tuhan kalau seandainya kita jarang mendengarkan suaranya? Sehingga ketika kita berpegang kepada Tuhan, artinya kita juga sering mendengarkan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita mengerti apa itu peringatan Tuhan? Maka dengarkanlah ia setiap saat. Karena sesering apapun kita mendengarnya, pasti kecenderungan kita akan sering melupakannya. Oleh karena itu, orang yang berbahagia ialah orang yang berpegang kepada peringatannya. Dengan kata lain, orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan apa isi hati Tuhan. Dan dilanjutkan, siapakah orang yang berbahagia itu? Yaitu mereka yang mencari Tuhan. Mencari Dia bukan sebatas kita menghadiri acara-acara ibadah, tetapi mencari Dia dikatakan di sini dengan segenap hati. Dengan kondisi COVID-19 yang demikian, kita melihat bahwa rumah-rumah ibadah ditutup, perkumpulan-perkumpulan dalam jumlah yang besar juga dihindari, maka kita semakin memahami bahwa sesungguhnya yang terutama dalam mencari Tuhan bukanlah perkumpulan itu sendiri, bukanlah saat kita datang ke sebuah tempat, tetapi saat hati kita benar-benar tertuju kepada Allah. Maka ketika kita mencari Allah, mencari Dia bukan dibatasi oleh tempat dan juga tidak dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu, setiap hari adalah harinya Tuhan. Setiap saat adalah saat untuk mencari Dia dengan segenap hati. Oleh karena itu, berbahagialah kita walaupun dalam kondisi yang sulit, walaupun dalam suasana yang menakutkan, walaupun dalam rasa khawatir yang besar, tapi kita masih sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan dikatakan juga di ayat yang ketiga, orang yang berbahagia itu adalah mereka yang tidak melakukan kejahatan. Nah, saat kita berkata mencari Allah, berpegang kepada ketetapannya, maka sekarang kita ditantang untuk tidak melakukan dosa yang selama ini mungkin masih kita lakukan. Oleh karena itu, kita memiliki 3 prinsip hari ini. Yang pertama, orang yang berbahagia ialah orang yang memegang ketetapan Tuhan, mencari Allah dengan segenap hatinya, dan tidak melakukan kejahatan.
Sehingga di ayat yang penutup dikatakan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara yang terkasih, kalau kita menyadari dua ayat yang kita baca ini sangat indah sekali. Dari awal pemazmur menuliskan bahwa berbahagialah. Kita mungkin bertanya-tanya siapa yang harus berbahagia? Maka dia jelaskan, yang berbahagia mereka yang mengingat peringatan Tuhan, yang mencari Allah, dan yang tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu, mengikut Yesus itu bukan sebatas kita beribadah, bukan sebatas kita berdoa terus-menerus, tetapi saat kita melakukan apa yang Ia perintahkan. Saat seseorang diperingatkan berulang kali, dan akhirnya orang itu melawan dan tidak mengikuti apa yang kita minta, pasti orang itu tidak mengasihi kita. Tetapi kalau kita meminta seseorang dan ia melakukannya dengan sukacita, maka tentu orang itu mengasihi kita. Maka saat kita berkata mengasihi Tuhan, maka lakukanlah apa yang Ia perintahkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapa di dalam surga, ajarlah kami untuk selalu mencari Engkau, bersukacita di dalam Engkau, dan berpegang kepada ketetapan-Mu, dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Inilah kami orang-orang yang ingin berbahagia di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.